Oke, ini micro teaching Widaksono dan mulai. Udah dari tadi. Lu ngapain di situ? Ya orang tolol ya. Udah, oke. 3, 2, 1. Oke, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya Kak Gasta di materi akses SNBT. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan membahas soal. Nah, soalnya itu merupakan soal pre-SNBT. Apa itu dimaksud dengan pre-SNBT? Jadi yang dimaksud dengan pre-SNBT itu merupakan soal half set. Jadi yang dimaksud dengan half set itu adalah setengah daripada jumlah total keseluruhan soal yang akan diujikan di SNBT. Nah, untuk kali ini kita akan membahas sub tes PBM, yaitu pemahaman, bacaan, dan menulis. Next. Ya, jadi yang kali ini kita akan membahas soal pre-SNBT volume 1 atau versi 1. Nah, di pembahasan soal kali ini di PPM itu ada 3 sub materi yang akan kakak bawakan. Yang pertama itu ada imbuhan dengan total 15 poin. Yang kedua itu frasa 35 poin dan kata bentukan dengan total 50 poin. Jadi kalau kita totalkan itu ada 100 poin. Jika kalian bisa menjawab semua soalnya dengan benar. Oke, bisa dilanjutkan. Iya, jadi ini adalah soal yang pertama. Di sini ada teks dan kita lihat ke soalnya. Soalnya itu adalah akhirannya pada kalimat 4 merujuk pada. Oke, jadi yang ditanya itu adalah bentuknya. Apa sih itunya? Jadi penggunaannya itu adalah merupakan bentuk imbuhan. Imbuhan itu masuk ke dalam bentuk imbuhan pronomina. Jadi maksud dengan pronomina itu adalah penggunaan kata ganti. Jadi nya itu merupakan bentuk kata ganti yang ada di kalimat. Kemudian bentuk imbuhan ini juga masuk ke dalam bentuk imbuhan sufiks. Masuk juga ke bentukan imbuhan sufiks. Jadi masuk dan imbuhan sufiks itu adalah bentuk imbuhannya itu ada di akhir kalimat. Ada di akhir. Contoh lainnya itu apalagi kira-kira ada yang tahu? Di sini ada beberapa siswa. Tapi yang kakak lihat yang aktif ada 2 siswa. Ada siapa aja di sini hari ini? Ada Michael dan Jajang. Oke. Contoh lain dari sufiks ada yang tahu? Kita sudah ketemu satunya. Apalagi kira-kira? Jalaluddin Rumi, Pak. Hah? Jalaluddin Rumi. Oh, itu sufi ya. Salah. Saya nggak ngerti jokesnya. Ya. Michael tahu bentuk yang lain dari sufiks? Betul, Pak. Iya. Di sini contoh lainnya ada ku. Terus apa lagi? I masuk nggak, Pak? Ya. Terus ada lagi kira-kira? Kan masuk. Pak, aku nggak masuk ke sufiks, Pak. Dia masuk ke pronomina. Iya, ini kan pronomina pembahasannya. Tapi di sufiks. Iya, dia masuknya pronomina yang bentuknya sufiks di akhir kalimat. Terus apa lagi kira-kira? Lagi? Isasi, Pak. Isasi. Ya. Tadi ada tambahan dari Jajang, kenapa tadi Jang? Enggak jadi, Pak. Oh. Saya tadi ngomong sendiri. Oh. Ada ini ya. Meracau saya, Pak, meracau. Oke. Ya, jadi yang ditanyakan dari soal pertama itu kata gantinya pada kalimat 4 merujuk pada. Oke, kita lihat
di paragrafnya. Jadi sebelum di kalimat tempat berarti ada 3 kalimat yang mengisinya. Yang pertama, kalimat pertama salah satu kain tenun yang memiliki keunikan dan karakter budaya adalah kain tenun Ternate. Jadi di sini membahas tentang kain tenun Ternate. Kemudian kalimat 2, kain ini sudah cukup lama di Ternate. Jadi kain tenun ini sudah lama di Ternate. Kalimat ketiga, namun saat ini kain tersebut sudah menjadi barang langka. Kain tenun Ternate ini sudah menjadi barang langka, berarti sudah jarang ditemui keberadaannya. Nah, kita masuk ke soal keempat. Apa kalimat keempat yang menjadi soal? Kalimat keempat yang menjadi soal. Suatu daerah di Ternate yang bernama Kolon Cucu. Suatu daerah di Ternate yang bernama Kolon Cucu merupakan pusat pembuatannya. Jadi soalnya ada di sini, masuk dengan kalimat ini. Pak, Bapak silinder ya, Pak? Kenapa? Nggak bisa garis lurus. Oh, nggak apa-apa ya. Karena miring kan, Bapak miring. Apanya, Pak? Tulisnya miring. Oh. Dan kerajinan tenun ini telah dilakukan secara turun-temurun di tempat ini. Oke, kita langsung aja masuk ke jawaban. Yang pertama, A. Kain tenun unik. Enggak, Pak. Apakah maksud dari pembuatannya ini unik? Enggak, Pak. Tidak ada ya di kalimat 1-3 dia tidak membahas kain tenun ini unik ya. Enggak ada. Oke. Enggak ada. Yang kedua, apa yang B? Kain tenun Kolon Cucu. Apakah disebut dengan Kolon Cucu? Enggak, Pak. Enggak Pak, itu daerahnya Pak. Iya, tadi seperti yang Bapak bilang, satu daerah di Ternate yang bernama Kolon Cucu. Berarti Kolon Cucu ini adalah nama daerah, bukan nama kainnya. Yang C, kain tenun Ternate. Itu jawaban apa? Itu jawaban apa? Mengapa jajan? Jawabannya kain tenun. Itu udah saya bete kan atau apa? Oke, kita keep dulu. Masuk ke jawaban yang D, kain tenun asli. Apakah disebutkan ini adalah kain tenun Tidak asli? disebutkan, Tidak Pak. disebutkan juga. Yang E, kain tenun langka. Apakah disebutkan di dalam kalimatnya? Bahkan ada Pak di 3. Iya, ada di kalimat 3. Apakah ini merujuk kepada kain yang langka? Tidak. Kita lihat kembali di kalimat yang ke pertama. Dia membahas tentang kain tenun Ternate. Kemudian dia berikan penjelasan lagi di kalimat kedua, kain ini sudah cukup lama. Kemudian dikuatkan lagi di kalimat ketiga, kain ini sudah menjadi barang langka. Jadi dimaksud dengan kain ini, kain tersebut ini adalah kain tenun Ternate. Jadi yang paling tepat itu adalah jawabannya C. Oke, setuju Jajang dan Michael? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Oke. Pak kan disilam, Pak. Oke, kalau mau disilang Saya lebih suka disilam, Pak. apa jawabannya atau ininya? Iya, jawabannya, Pak. Oke, itu udah. Nah, saya OCD soalnya. Pak. Oke, Mas ini. Ya, boleh. Sudah paham? Sudah, Pak. Oke, kalau begitu kita lanjutkan ke soal nomor 2. Ayo, siapa Michael tolong dipindahkan. Iya. Oke, ini juga ada penggunaan imbuhan dari kata. Jadi soalnya pemisahan suku kata yang benar berdasarkan bentuk dasar dan imbuhannya terdapat pada kalimat titik. Kira-kira yang mana ya penggunaannya yang betul? Yang C, Pak, yang C. Oke, kita lihat jawabannya satu persatu dulu, ya. Yang pertama, selama sepekan kapal itu mengarungi lautan. Jadi kata dasarnya adalah arung. Bentuk imbuhannya adalah mengarungi. Apakah betul? Salah, Pak. Kenapa salah, Jajang? Kalau misalkan pemisahannya kayak gitu jadinya ngarung, Pak, bukan arung. Bukan arung kan? Iya, jadi kalau bentuk pemisahannya seperti ini, salah. Kalau bentuk pemisahannya seperti ini, berarti yang dimaksudnya adalah mengarungi. Berarti yaitu memberikan arung ke lautan. Kita lihat konteksnya. Apakah lautan bisa dimasukkan ke dalam karung? Bisa, Pak. Bagaimana caranya? Hah?
Kan lautan bukan air laut nih. Kalau lautan buat pensil, Lautan bukan rautan. aku salah pak. Ya. Anda delusional. Oke, jadi ini tidak tepat. Kita lihat ke konteks kalimatnya juga ya. Apakah dia sesuai dengan penggunaan imbuhannya atau enggak? Kalau ini sudah jelas tidak tepat. Karena yang dimaksud tadi yaitu dia memberikan karung atau mengarungi lautan. Yang kedua, ibu menggulai kopi itu. Berarti kata dasarnya adalah gula. Gulai pak. Oh ya, gulai. Maaf, karena ini tidak digabung. Kita lihat lagi ke konteks kalimatnya. Apakah benar kopi itu bisa digulai? Bisa. Bagaimana caranya? Tidak tepat lagi karena kalau yang benar, kalau maksudnya ini kan menggulai ya. Iya pak. Ya, berarti di sini harus ada pemenggalannya lagi imbuhannya. Menggulai seperti itu. Baru ini benar. Menggulai kopi itu. Nah, itu baru benar. Iya. Nah, kalimat apa soal ketiga, jawaban ketiga dia juga sama nih, pakai kata menggulai lagi. Nah, menggulai kambing itu untuk pesta nanti malam. Nah, ini kira-kira sesuai nggak kalimat imbuhan dan konteksnya? Ya, kambing tentu digulai kan, nggak mungkin kambing apa? Digulai. Digulai. Bisa pak. Kambing digulai. Mungkin pak, mungkin. Gimana? Jadi manis tuh. Iya, jadi manis. Kamu pernah makan kambing manis? Sate kambing manis pak. Karena ada kecapnya. Tapi manis kan? Ya udah. Pertanyaan bapak. Kan itu bukan digulai di kecap. Tapi pertanyaan bapak, kamu pernah makan kambing manis? Pernah. boleh jajan. Oke. Berarti kira-kira jawaban kita yang benar ini ya. Sementara ya. Ya. Iya pak. Oke, kita lihat di jawaban B. Kakek mengukur kelapa untuk diambil santannya. Kata Iya. dasarnya Ukur. ukur. Ya. Seperti yang tadi kakak bilang, bapak bilang, kita lihat kembali ke konteks kalimat penggunaan imbuhannya, apakah dia sesuai atau enggak. Untuk bentuk imbuhannya benar nggak kira-kira? Mengukur. Benar pak. Berarti dia ingin mengukur ya. Iya. Berarti untuk mengukur itu biasanya untuk apa? Di Menghitung apa? Pak, volume. Ya bisa juga. Berarti ukuran ya, untuk ukuran sesuatu apakah itu panjang, besar dan lain sebagainya. Mengukur kelapa untuk diambil santannya. Apakah untuk mengambil santannya itu perlu diukur dulu? Perlu pak. Apanya diukur? Karena kalau misalkan kita tahu ukuran kelapanya, Ya, misalnya nih kelapa nih. sama ya. Nah. Misalkan dia Yang terlihat. bulatannya ya Diameternya 100 cm 1 cm gitu. Banyak tuh kelapa 1 meter. 1 meter ya, 1 meter. Habis itu Terus? volumenya airnya di dalamnya Terus itu dapat 600 mili. 600 mili. 600 mili. Jadi kita harus tahu nih, wah kita ukur dulu biar nanti kita tahu termos mana yang bakal dipakai buat nyaring hasil airnya. kan ini santan bukan air. Santannya juga Ah, santannya Pak. juga. Santannya juga gitu pak. Oke. Kalau wadahnya itu salah ukuran, kita kerja 2 kali. Oh iya, Pak. karena mungkin nggak cukup kan. Iya, sedangkan mesin parutan kelapa yang buat ngambil santan itu nggak bisa diberhentikan Pak, kecuali emang udah habis. Oke. Ya mungkin konsepnya benar ya, bisa ya tadi Benar. diterapkan, tapi ini tidak tepat. Bapak saya soalnya pedagang kelapa Pak. Oh gitu, di pasar mana? Petojo. Suka tuh Iya. sama abangnya. Ya, ini tidak tepat penggunaannya karena sebenarnya kalau mau mengambil santannya nggak perlu diukur, ya kan yang diambil kan buahnya, bukan besar dari kelapanya. Ayo Pak. Ya, tapi untuk bentuk imbuhannya dia sudah benar kok, sudah benar, tidak salah. Kalau yang lainnya kan salah nih, bentuk imbuhannya nih, kan? Kalau yang ini sudah benar sebenarnya. Nggak diceklis Pak kalau benar. Enggak kan ini kan salah ini kan, konteksnya kan salah dia. Konteksnya kan salah. Oke. Ya. Yang paman sedang mengarungi beras. Berarti ini maksudnya adalah mengarungi yang tadi kan? Iya. Mengarungi lautan kan harusnya Iya. kan? Tapi di sini dia pakainya beras. Apakah sesuai konteksnya? Berarti paman dia berasnya itu luas kan maksudnya? Luas Pak, luas. Saya pernah melihat soalnya. Oh, di mana tuh? Di daerah Pati Pak. Berasnya doang atau? Beras. Jadi beras itu ada 1 hektar gitu. Berasnya siapa? Ya. Beras. Saya nggak tahu juga sih Oh, Pak. oke. Ya, cuman memang terbentang. Bisa jadi itu paman yang dimaksud
paman yang tadi itu kan. Paman yang di Ya, atas. kita nggak tahu kan, tapi kita lihat lagi konteksnya benar atau enggak di kalimatnya. Iya. Bentuknya sudah benar imbuhannya, tapi konteksnya tidak tepat. Harusnya di sini yang tadi pakai pertama ini. Lautan tuh. Jadi yang paling tepat adalah tadi Nenek sedang menggulai kambing untuk pesta nanti malam. Kita checklist nih. Tuh. Itu disilam. Kayak gitu. Berarti harusnya mengarungi beras, mengarungi lautan. Yap. Betul sekali Jajang. Oke. Kita lihat konteks kalimatnya juga apakah dia sesuai atau tidak. Bintang saya mana, Pak? Bintangnya coba lihat ke atas. Nah, bintang kan ada. Tinggi bintangnya, rendah humornya. Boleh. Udah paham Jajang dan Michael? Paham. Michael ngantuk nih kita tadi ya, Jajang. Ngantuk, Pak. Dia, Pak. Oke, kita hapus nih ya. Hapus. Oke. Michael, JPKS mana? Apa tuh? Wah, Jarang pulang. Lanjut Michael ke soal ketiga. Ya, ini sudah masuk ke bentukan kata. Nah, bentuk kata ini adalah kata ulang. Nah, ini kita cari juga yang paling tepat. C, Pak, C. Udah jelas, Pak, C, Pak. Udah sangat jelas, Pak. Oke, seperti biasa. Kita bahas dulu satu-satu biar mantap gitu loh. Langsung aja jawabannya C, Pak. Kita lihat yang pertama, kedua orang itu saling mencintai. Apakah ini tepat? Enggak, Pak. Kenapa tidak tepat? Karena udah pakai saling. Iya. Di Kalau- sini kita lihat ada beberapa penggunaan yang tidak efektif. Jadi yang masuk kata ulang ini kan bentuk ulang ya, untuk menegaskan kembali atau mengukur ukuran atau juga menyatakan sesuatu yang sebenarnya itu bukan aslinya, sepertinya mobil-mobilan, apa tembak-tembakan. Nah itu kan bukan aslinya kan. Presiden-presidenan, ibu-ibuan. Oke. Tapi kalau yang di sini itu adalah untuk mengukur apa kira-kira? Yang mana, Pak? Yang A? Yang A ya. Resiprokal, Pak. Apa? Resiprokal. Hah? Resiprokal. Resiprokal apa itu Jajang? Resiprokal? Menyatakan ini, Pak, keadaan saling. Iya, keadaan apa? Keadaan Saling. Oke. Seperti tadi Bapak bilang di sini dia tidak Benar. iya atau tidak efektif karena dia sudah ada kedua nih, kedua orang terus pakai saling nih. Harusnya cukup cinta aja kan? Atau saling kita ambil salah satunya aja? Atau pertama saling cinta, Ya, atau kedua orang atau saling cinta kan? kedua orang itu saling cinta, kedua Ya. orang itu cinta mencintai. Cinta mencintai bisa juga. Itu kedua orang ini kenapa digarisin, Pak? Karena tadi nggak efektif Bapak bilang. Nggak begitu, Di. Kan udah kedua orang terus dia pakai saling kan? Bener dong, Pak. Lalu kalau misalkan saling mencintai gimana? Saling mencintai bisa. Bisa. Tapi ini nggak efektif kalau kan ini satu kalimat kan? Iya. Ini nggak efektif kan penggunaannya. Maksudnya dalam satu kesatuan kalimat ini loh kan? Ini kan ditanya kan satu kalimat bukan per. Berarti yang jadi masalah bukan kedua orang nih, Pak, yang saling cinta Berarti mencintai. saling cinta mencintai kan? Iya. Berarti kita ambil salah satunya aja kalau mau benar kan? Iya. Saling cinta, saling mencintai. Iya. Atau cinta mencintai ya kan? Oke. Berarti ini tidak tepat. Kita ambil yang kita lihat jawaban kedua. Banyak orang-orang desa pindah ke kota. Di sini juga sudah Salah, Pak. Saya tahu alasannya kenapa, Pak. berapa? Kenapa dia pindah ke kota, sedangkan di kota saja yang masih banyak pengangguran, Pak? Kenapa tuh? Iya, dia orang-orang desa malah pindah ke kota, dia malah makin menambah banyak Pengangguran. persaingan, Hmm. pengangguran, rakyat miskin kota. Jajan curhat atau? Iya, Pak. Soalnya bapak saya gitu. Oh gitu. Oke. Ya, semoga cepat di Iya. ya. Ini tidak tepat lagi karena banyak orang-orang desa pindah ke kota. Kalau di banyak berarti sudah menggambarkan kata Majemuk. majemuk. Jamak, Pak. Jamak salah, bukan majemuk. Apa? Oh iya jamak, mohon maaf ya. Banyak berarti tidak perlu penggunaan pengulangan orang-orang satu saja cukup. Banyak. Kalau saya mau pakai orang-orang gimana, Pak? Kenapa? Kalau saya mau pakai orang-orang, Bisa juga ya.
kita pilih salah satu, pakai orang-orang atau banyak kayak tadi loh. Berarti banyak doang Pak. Banyak desa pindah ke kota. Enggak, banyak orang aja. Oh. Banyak orang desa baru, bukan banyak desa. Emang desa nggak bisa pindah Pak? Kenapa? Emang desa nggak bisa Nggak pindah? bisa pindah kan di tempat gimana? Kata mau ikut bisa. Iya, mau ikut. bisa. Siapa yang bilang Pak? Wah, Jajang ngaco nih Pak. Kerajaan ini ya yang di Kalimantan. Apa tuh? Nggak tahu ya. Nggak tahu saya Pak. Berarti bukan orang delusional. Oke, yang B tidak tepat. Kita masuk ke yang C. Anak itu menarik-narik baju ibunya. Benar. Pasti benar anak-anak. Benar. Maksudnya apa berarti? Berarti dia melakukannya berkali-kali Pak. Iya, melakukannya berulang. Berulang. Berarti dia menarik-narik baju. Kalau gini? Ini apa? Parkir Pak, parkir ya, parkir kan. Pelayanan. Oh, kirain naikin bendera. Iya, padahal bisa juga gerek sumur. Sumur gini, bendera gini. Gerek sumur gimana? Hah? Gerek sumur gimana? Sumur gini. Sama kan. Kalau bendera gini biasanya. Layan. Ini juga bisa. Layan gini lah. Kalau parkir gimana Pak? Parkir nih. Tidak. Mau aja lagi. Ya, berarti kira-kira yang benar ini ya. Iya, Oke. benar Pak. Berarti kita anggap ini benar sementara. Nah, yang D, serombongan artis-artis cantik sama. mengunjungi kampus ini. Berarti konsepnya hampir mirip dengan jawabannya B, B. benar, Pak. Dia tidak efektif karena ini sudah pakai serombongan. Berarti tadi jamak ya. Ini juga jamak tadi. Berarti pilih salah satu. Kalau pakai serombongan berarti ya artis aja. Kalau mau pakai artis-artis, nggak usah pakai serombongan. Oke. Tapi di situ artis cantiknya ada Ting Ting apa? Kita nggak tahu ya, karena kan saya nggak lihat juga. Saya fanboy yang Ting Ting. Oh ini kalau Jaja kalau mereka fanboy apa? Nggak tahu Pak. Dia mah Nolak. Iya, nolak Pak, dia introvert. Michael ini introvert Pak. Saya ini pindah. Oke, kita masuk ke pembahasan yang D. Para orang tua, waduh, tua keladi mendapat tempat duduk prioritas. Ini paling ngaco dia. Paling kacau Pak. Ngaco udah parah. Seenggaknya para orang-orang tua lah Pak. Iya, orang tua. Berarti ini udah tua banget ya, tua banget ya. Orang tua Kasihan banget. Udah. Iya. Berarti parah juga tadi tidak Tidak. sesuai karena dia penggunaannya jamak ya. Berarti yang benar adalah jawaban Yang C lebih jelas Pak. tarik menarik baju. Sudah paham Michael dan Jaja? Ya, paham. Michael mendapat bintang. Kamu tuh. Beli sendiri. Kok beli Pak? Kamu nggak jawab. Masa bapak kasih dengan caranya? Kita masuk ke pembahasan soal keempat. Nah ini sudah masuk ke bentuk frasa. Contohnya, apa soalnya? Kata atau frasa yang memiliki jabatan subjek pada kalimat di atas yaitu kalimatnya, ibu membuang sampah di sepanjang trotoar di depan rumahnya. Nanti kita harus menentukan struktur. Melakukan struktur Pak. Menentukan struktur. Menentukan struktur. Ya, penggunaan kalimatnya. Nah ditanya itu adalah sub. Cip. Oke. Yang dimaksud dengan subjek adalah Pelaku. iya pelaku yang sedang melakukan sesuatu atau pekerjaan. Kira-kira subjeknya yang mana nih? Ibu. 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 Sudah jelas berarti. Gampang banget dong Pak ini. Karena memang gampang. Mungkin ada yang lebih susah kan? Masa kecewa Pak, maksudnya ini gampang banget. Oke, kita lanjutkan. Berarti ibu adalah Subjek. subjek. Di atas Pak. Oh, di atas saja ya. Di atas Pak. Ya. Membuang. Predikat Pak. Predikat. Ya membuang sampah, mohon maaf. Enggak membuang dulu dong. Membuang dulu dong. Membuang. Michael, sabar, jangan membuang sampah aja. Sampahnya Objek. Objek. Di sepanjang trotoar. Keterangan. Keterangan. Kok jadi kembali? Ya, Bapak maaf karena ketukar-tukar ya, mohon maaf lah. Dan terakhir adalah di depan Rumahnya. rumahnya. Ini masuk juga Keterangan. keterangan. Keterangan apa ya, Michael? Because there is a
D&D. Correct. Keterangan. Buat nyalain api, Pak. Kenapa? Buat nyalain api. Api. Korek. Korek. Oh iya. Iya, berarti ini kita udah jelasin nih. Kita sudah bedah struktur kalimatnya. SPO K. Berarti dia lengkap nggak strukturnya? Ya, SPOKK. SPOKK. Kayaknya double ya. Kayaknya double. Ya. Temnya itu Kenapa tahu CD? temperatur kan, Pak. Tempat. Bapak ini. Tuh, saya jelasin lagi tuh. Oke. Oke. Ngerti, Pak, saya sekarang. Berarti jawabannya adalah Pak, Bapak yang bener aja, Pak. Kita nggak boleh, Pak, yang namanya membantah ibu, Pak. Ibumu siapa? Hah? Jadi itu tuh. Saya nggak. Oh iya. Kalau Bapak nanya, ibumu di mana? Saya bisa jawab. Bisa jawab. Kan bisa jawab kan? Ibumu di mana, coba tanya. Jangan lah. Gak apa-apa. Ibumu di mana? Balikpapan. Oh. Iya. Bapakmu di mana? Cik? Ada kok di rumah. Alhamdulillah. Bapakmu bapakku nggak? Gak tau Pak. Aku nggak tahu ya. Berarti jawabannya adalah ibu. Ibu. Oke, berarti kalau ada soal seperti ini kita harus membedah dulu struktur kalimatnya. Berarti kita harus cari ibu. Cari subjeknya. Kan ini soalnya subjek. Subjeknya apa, Pak? Ibu tadi kan lama. Berarti kita harus cari ibu. Cari ibu. Kebetulan subjeknya ibu. Siapa tahu subjeknya bapak. Kita harus cari bapak. Cari bapak. Kalau ada apa? Nggak tahu mana 10 meter. Lanjut. Ternyata sudah habis. Jadi kurang lebih seperti itu contoh pembahasan soal di pre-SNBT volume 1. Pak, skornya, Pak, skor. Oh iya, skornya. Berarti untuk Jajang di sini aja ya. Iya. Jajang. Gede banget, Pak. Tadi katanya kecil. Iya. Jajang skornya dapat 100 lah. berapa ya? 100. 100, Pak. Iya. Dan Michelangelo atau Michael Jordan? Aku Jordan Pak. Michael Jorok aja lo ya. Mendapat 100 Pak. 100 nol lah. Nih, tadi saya jawab Pak. Parah banget. Pak, dia udah dapat Pak. Tadi saya jawab Pak. Wah, parah banget. 10, Pak. 50. 50. Boleh. Pak, tapi dia itu, Pak, kan jawabnya pakai ChatGPT. Wah iya. Minus 30. Parah banget nih Pak. Wah, saya terzolimi Pak. Minus 10 poin. Waduh, saya terzolimi. Ya. Dia pakai ChatGPT, Pak. Saya lihat, Pak, kemarin, Pak. Silakan diambil bintangnya di rumah ya, Michael, karena poin kamu bintang 10. Jajak keren, dapat 100 poin. Oke, kurang lebih seperti itu pembelajaran kita pada hari ini. Kita berjumpa di pembahasan soal selanjutnya. Selamat tinggal. Terima kasih. Lanjut. Siapa? Wajib.